Selamat datang di Pondok Excel. Pada kesempatan ini kita akan membuat kartu peserta ujian dalam format F4, di mana format tersebut nantinya akan dibagi menjadi 8 bagian atau 8 kartu. Mari kita simak dan kita buat bersama-sama. Baik teman-teman, langsung saja pada tutorialnya ya. Tapi sebelumnya silakan download dulu filenya yang sudah saya simpan, linknya di deskripsi ya, agar nanti kita bisa mengerjakan bersama-sama. Baik, kalau sudah di-download, kita buka saja. Nanti kita ada file Excel seperti ini, di mana Excel ini mempunyai dua sheet, yaitu sheet kartu itu sendiri dan sheet database seperti ini ya. Baik, dalam database ini teman-teman tentunya harus menginput peserta yang akan ujian. Bisa satu database oleh satu angkatan, misalnya kelas 10 saja, dan nanti kelas 11-nya pindah ke sheet yang lainnya, atau bisa juga langsung di sini mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, atau untuk tingkat SMP mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu, yang penting berurutan gitu ya teman-teman. Baik, kita mulai saja teman-teman. Eh, Kalau di tampilan teman-teman tidak ada developer seperti ini ya teman-teman, kita harus munculkan dulu. Caranya kita klik file, kemudian klik option, kemudian klik custom ribbon ya. Nah, ini bila developer ini masih putih seperti ini, kita klik developernya, kita oke, maka dia akan muncul developernya di sini ya. Oke, langsung saja. Kalau sudah muncul developer di sini, kita klik developer ya. Nah, kita pergi ke insert, klik insert ya. Kemudian di sini ada form control, kita klik ini, spin button namanya, klik spin button, kemudian geser kursor, kemudian klik, jangan dilepas, kemudian dibuat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ya, kita rapikan dulu ya. Seperti ini. Agar tidak terlalu besar. Oke, bisa disimpan di mana saja ya. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, apa ya? Kita klik kanan di sini, di spin button ini klik kanan, kemudian kita pergi ke format control. Nah, menu value itu kita buat satu ya. Kemudian maksimum value-nya itu serat data, kita buat 300 saja. Kemudian untuk, aduh susah ini bacanya, incremental change gitu ya, kita buat 8. Sesuai dengan pembagian kartu yang 8 kartu ya di dalam ukuran F gitu ya. Kemudian untuk sellingnya kita klik di selling, kemudian kita kursor pindah ke sini ya, klik di mana saja ya, di sini aja lah, klik di sini ya. Setelah itu klik OK, maka dia akan muncul angka satu seperti ini ya. Ini yang terlalu jauh, kita geser saja di sini ya. Nah, ini karena kita tadi apa namanya, instrumentalnya C-nya itu 8, balai lama, maka nanti kalau kita klik ini langsung ke 9. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau setelah seperti ini, kita langsung saja bikin VLOOKUP, maaf namanya, kita bikin VLOOKUP ya, untuk memanggil data di sini supaya bisa dipanggil di kartu ini ya. Caranya untuk kolom nama dulu ya, kita klik di sini, di kolom nama ini, kemudian ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, ini udah muncul VLOOKUP, klik saja di VLOOKUP, double klik ya. Nah, setelah itu kita pergi ke selling yang tadi ya, yang angka satu ini. Kita klik di selling angka satu ini ya.
maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita absolutkan. Caranya, tekan Fn, kemudian F8. Kalau di laptop ya, kalau ada keyboard yang tidak ada Fn-nya, langsung bisa klik F4 ya. F3, F4 ya, F4. Kemudian setelah itu tekan titik koma. Kalau pengaturan laptopnya menggunakan bahasa Indonesia, kalau pengaturan laptopnya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan koma ya. Titik koma, setelah itu kita pergi ke database ya. Kemudian di drag dari angka satu urut ini sampai ke terakhir data ya, sampai ke terakhir data. Kemudian diklik di sini, kemudian titik koma lagi. Nah, kita untuk mencari nama yang tadi di kartu ini kita sedang mengerjakan membuat nama. Kita tinggal menghitung nama ini ada di kolom berapa. Yaitu 1, 2, 3. Nama ada di kolom 3. Kita ketik angka 3, itu kurung enter. Maka nama sudah muncul ya. Setelah itu kita tinggal klik saja di ujung sini, di ujung, di copy boleh, di drag, ditarik di sini boleh. Di ujung sini tanda plus, klik yang dilepas kemudian tarik ke bawah. Nah, nah inilah. Nah ini muncul NA. Kenapa muncul NA? Karena database-nya kita langsung mengambil dari sini. Jadi muncul NA. Supaya tidak muncul NA, maka kita buat dulu, kasih nama dulu database-nya. Caranya kita blok saja ya dari nomor urut angka 1 ini sampai data terakhir ya. Semuanya kita blok. Kemudian di sini name box ini kita klik, kita buat nama misalkan database ya. Kemudian enter. Ya, kembali lagi ke kartu. Nah, ini kita sudah mempunyai yang ini yang tadinya kita langsung dari sini kan kita langsung. Nah, kita sudah mempunyai nama itu database-nya. Kita ganti saja ini kebetulan sudah ada atau kita agar mengerti caranya kita blok saja dari database sampai H51 ya. Jadi komanya jangan ke bawah. Kemudian kita ganti menjadi database di sini. Ya, data. Nah, ini sudah ada database ini yang kita buat tadi ya. Double klik saja. Sudah. Kemudian kita enter. Nah, baru kalau kita di copy, kalau ditarik, kita copy saja ya biar mudah. Ctrl C. Kemudian di blok di sini ya. Dari kelas sampai nisan yang akan kita buat. Kemudian enter. Maka dia tidak akan muncul NA. Nah, kenapa namanya sama? Karena tadi ya, sesuai tadi sama. Kenapa sama? Karena ini yang terakhir menunjukkan kolom. Ya. Kolom ketiga tadi itu adalah nama kan. Nah ini berarti untuk kelas ini kolomnya berapa? Kita lihat di database kelasnya itu 3. Ini tadi 3. Jadi untuk kelas kolom itu kita tinggal ganti menjadi angka 4 akan muncul kelas. Kemudian nomor ujian kolom 5 yang tadi kolom 5. Kemudian karena ini angka tentunya kadang-kadang angka itu rata kanan ya, kita rata kirikan saja, klik di sini di rata kiri. Nah, kemudian nis atau nis ini itu di kolom 7 gitu. Nah, baik teman-teman, di sini kita ada dua ya, nis atau nisan. Karena ada dua, kita fungsikan dengan dan atau n ya, yang simbolnya seperti ini. Klik di sini ya, klik di sini, kemudian ketik n ya, ketik n, kemudian titik tanda petik 2,
kemudian spasi, garis miring, spasi, tanda petik 2, kemudian N lagi, kemudian ini di copy dari jangan sampai dari sama dengan dari VLOOKUP saja sampai kurung tutup, Ctrl C, kemudian simpan kursornya di sini, pastikan. Nah ini kita yang tadi ini 7, nisan itu ada di kolom 8. Nah maka akan muncul seperti ini. Nah untuk di sini karena supaya tidak terhapus kotaknya, kita cara kopinya klik saja di nomor ujian, kemudian di sini di blok, di Ctrl C, di enter dulu, kemudian simpan di sini di ruangan, kemudian klik di sini, paste tadi ruangan ini kolom 8 ya, kolom 8. Nah, jadi kalau kita klik maka dia akan berubah langsung ke nomor urut 9. Kita lihat nomor urut 9 apakah betul RE. Lihatnya dengan ini karena ini adalah nomor urut absen, tapi nomor urut yang keseluruhan seperti ini. Nomor 9 RE sudah betul. Oke. Nah ini bagaimana yang lainnya? Yang lainnya kita tinggal copy ya. Caranya kita copy saja dari sini, kita blok nama sampai nisan, kemudian tekan Ctrl C, simpan di bagian nama, enter. Ya, sama juga di sini, Ctrl C, simpan di ruang enter. Nah ini pasti akan sama ya, karena ini masih sellingnya masih di sini. Kita satu dulu aja. Sellingnya masih di sini, ya sama. Gitu ya, sellnya masih di sini. Karena ini adalah curve kedua, ya part kedua, maka ini juga harus dirubah menjadi link kedua. Itu caranya kita klik di nama ini ya, kita klik di nama ini, kemudian ini sellingnya di sini kita double klik 2 kali ya, double klik ya, double ya 2, di double klik, kemudian kita simpan di sini ya, sama P3-nya kita absolutkan, tekan Fn, kemudian F4, nah, enter. Kenapa NA? Karena kita belum mengisi link ini ya. Link ini kita belum isi. Caranya itu dengan menggunakan sama dengan, ketik sama dengan, kemudian klik angka 1, kemudian klik tanda plus, ya, kemudian ketik angka 1. Nah, seperti itu. Enter. Ini akan berubah. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita mudah saja untuk yang lainnya. Kita tinggal klik nama, kemudian yang ini double klik, yang sel linknya. Kalau sudah terblok begitu, kita tekan Ctrl C, copy, kemudian enter. Nah ini kita ganti, double klik, paste, ya, enter, double klik, paste, enter, double klik, paste, ya ini juga double klik, paste, enter. Nah yang ini double klik juga, paste, enter. Oh ini kenapa ini 1 ya? Oh ini 7. Oh ini mungkin 6. Lihat ini 5, 6. Oh iya 6 ini. 6 dan 7. Setelah tadi kita rubah 6 dan 7. Nah, nanti akan seperti ini. Ini juga sama. Kalau ini tadi 8 itu kan ini ruang ya. Yang 8, kolom 8 yang ini adalah ruang. Yang 7 itu yang ini. Oke, kita ganti saja 6 dan ini menjadi 7. Ini akan seperti itu ya. Oke. Untuk yang lainnya sama juga, tinggal kita copy saja dari sini ya. Simpan di sini, pastikan di sini, sama ruang juga copy. Simpan di sini, pastikan di sini, ya. Kemudian juga sama untuk sellingnya kita ganti. Kita
yang paling atas dulu saja, kita double klik di paling atas di nama ya, seringnya kita double klik, kemudian kita di mana, di sini aja ya, biar sama, ya di sini aja ya. Nah, kemudian diabsorkan Fn F4 enter. Nah, jadi seperti yang tadi pasti NA karena di sini belum ada nilai sellingnya gitu. Kita beri nilainya. Caranya seperti tadi sama dengan, tapi jangan ke angka 1, tapi ke angka 2. Klik angka 2 tambah 1. Nah, ini hasil bertiga berubah, yang tadinya Ali menjadi Anis. Untuk yang lainnya saya sama, kembali masuk ke nama Anis, sellingnya di double klik, kemudian Ctrl C, enter. Yang ininya, yang sellingnya yang bawah juga ganti, double klik, paste. Yang penting masuk ke sini nanti linknya. Di sini double klik, langsung masuk ke sini. Ya, ini double klik, paste, sama ini double klik, paste, enter. Yang ruang juga sama, double klik, paste, enter. Yang untuk yang lainnya, saya yakin teman-teman sudah paham ya. Oh, ini ada etiket itu. Untuk yang lainnya, saya yakin teman-teman sudah paham. Tapi agak lebih paham lagi, saya juga kadang-kadang lupa. Kita buat saja semuanya ya. Tapi yang ini langsung saja kita buat sellingnya dulu ya. Kita buat sellingnya dulu yang untuk ini ya, yang untuk kartu yang keempat ini sama dengan, nah ini klik di angka 3 plus 1 tambah plus 1 tambah 1 ya, jadi 4. Kemudian juga yang inilah, yang ini sama dengan keempat ya, dan ketiga keempat plus tambah 1 enter. Kemudian yang ini sama dengan, baru ini kelima, 5 tambah 1 enter. Kita buat saja seringnya dulu ya. Ini sama dengan, untuk kartu yang ini klik 6 tambah 1 enter. Untuk yang kartu 8 yang ini sama dengan angka 7 klik plus 1 enter. Nah, itu segitu. Nanti agar lebih mudah ya. Maaf, kita langsung saja copy di sini seperti biasa. Kontrol di blok dari A nama sampai listen. Kontrol C, kemudian simpan di sini, kontrol B ya. Sama ini juga kontrol C, simpan di sini, kontrol B. Nah, ini kita rubah ya. Harus klik 4. Jadi double klik, maaf, di Anis. Ini sellingnya, double klik, kemudian diganti ke sini, kemudian diabsolutkan dulu ya. Fn, kemudian F4, tekan Fn, tekan F4, enter. Nah, kemudian baru kita bisa mengcopy sellingnya. Double klik, Ctrl C, enter. Nah, ini juga harus dirubah agar pindah ke 4 sellingnya. Pindah ke 4. Ini juga sama ya. Ini paste, double klik, paste, enter. Yang ini juga sama, double klik, paste, enter. Kemudian yang untuk yang kelima ya, enter, sama juga sellingnya kita rubah menjadi 5, absolutkan, enter. Dan ke atas lagi, 5 lagi, kemudian sellingnya double klik, Ctrl C, enter, pastikan di kelas, paste, enter, double klik, paste, enter, double klik, paste. Di sini juga ini salah, jangan begini, paste 2 kali, double klik, paste, enter.
kemudian ini bubuk kopi ya bisa jadi di sini karena kalau dari bahan kotak ya. Kalau sudah mengcopy yang lain juga kita harus copy kembali ya settingnya. Sini, enter. Oke, selanjutnya saya yakin teman-teman sudah mengerti ya kita kerjakan sama-sama ya. Kita langsung saja kerjakan sama-sama. Lanjut ya, teruskan saja ke yang 7 sama 7 ya. 7 di absolute value. Kembali lagi ke 6 sini berarti kontrol C enter double klik paste 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 ini agar tidak terhapus ya, pindah di sini saja enter dan copy lagi yang ininya paste. Oke, selanjutnya ya nomor terakhir atau terakhir kali 8 ya, kode ini. Oke, saya ganti serinya ke 8. Absolute kan enter double klik control C paste 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 di sini sama. Oke sudah, nah seperti itu mudah-mudahan ya. Seperti itu ini lembar pertama, kemudian ini lembar kedua ya, semua 8 8. Nah ini ruangannya sudah 2 karena kita tadi 12 ya peruangannya. Ini ruangannya sudah 2 ya. Kemudian ini lembar ketiga ya, keempat atau tiga apalagi ya seperti itu. Nah kalau kita misalnya sudah jauh seperti ini, kalau pengen ke angka satu lagi kan kalau di klik ini lama ya, ya gitu memakan waktu lah. Kita tinggal klik saja yang pertama ini, jangan yang kedua, yang pertama ini ya. Kita klik angka satu, maka sebenarnya berubah. Karena kalau di sini kita klik angka satunya maka akan error gitu ya. Kita coba angka satu kita ubah di sini, maka ini juga akan sama. Contohnya saja ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan kartu ya. Nah, untuk kopnya ini ya, kita mudah saja kita membuat kopnya. Ini ada salah satu contohnya. Kita buat seperti ini, kemudian kita blok ya, bisa mulai dari sinilah blok. Nah, di sini kemudian Ctrl C di ujung kan kita ngebloknya dan seterusnya sampai ini ya itu bentuk apa hmm, kopnya ya, untuk kopnya ya. Nah, kemudian untuk kepala sekolah dan titik mangsa ini paten ya kita karena sama semuanya, tidak perlu di VLOOKUP. Nah, kita tinggal tulis saja titik mangsa, kemudian di sini nama kepala dan NIP yang seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau kita ngeprint di print out kita kalau ngeprint ini kan tiga ya kalau kita sebentar mungkin di kalau kita menemukan nah seperti ini. Nah, ini jadi 3 halaman. Jadi 3 halaman.
Kalau kita menemukan seperti ini, kadang-kadang kita lupa untuk karena ini kan satu lembar yang diperlukan kan, satu halaman lah, satu lembar, satu halaman. Kalau kita klik print ini pasti 3 halaman. Sementara yang 2 halaman ini tidak perlu gitu kan. Maka caranya kita print area ya. Yaitu dengan cara kita kan kursor di sini klik di paling ujung ya, di atas di A, kemudian tarik ke bawah ya. Ini masih kursornya harus masih di sini ya. Kita tarik ke bawah. Jadi jangan klik di sini, klik klik ini tarik ke bawah. Kemudian batas ini batas kertas, kita klik shift, tekan maksudnya tekan shift. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita set print area. Maka kita akan nampak satu halaman. Meskipun kita klik print, klik ini tetap ya, klik print, klik print, maka akan tetap yang tercetak hanya satu halaman ini. Nah, itu teman-teman, apa, cara membuat kartu peserta. Oh ya, lupa ini absen, nomor absen. Anda bisa menggunakannya ataupun tidak jadi masalah. Tapi saya selalu menggunakan nomor absen karena ya itu tadi dia. Kalau pesertanya banyak, ada 500 kadang-kadang. Kalau melihat nomor absen, kadang-kadang melihat ruang gelap. Kalau melihat nomor absen kan per kelas itu ya, masing-masing kelas kan ada nomor absennya. Kalau lihat 10-1, 10-2, 10-2, 10-3, kadang-kadang kadang-kadang 10-2 masuk ke 10-1. Itu pengalaman saya ya. Makanya saya selalu menggunakan absen. Nah, kita tinggal copy saja ini ya. Kemudian geser, simpan di sini. Terserah lah, simpan yang penting. Mau di sini boleh. Terserah itu. Ya untuk menyimpan absennya atau tidak pun tidak masalah, yang penting ketika mengumpulkan kelasnya itu tersusun ya, bukan tersusun, tidak bergabung dengan kelas yang lainnya agar nanti mudah memberikan kepada peserta didik ya. Nomor absen itu 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini benar 2 absen. Kopinya di kartu masing-masing ya, jangan di sini kita ngopi di sini, kita simpan di sini, nanti kita harus merubah ini ya. Tapi kalau diklik di ruang kartu masing-masing, kita tinggal merubah ininya saja. 2, oke. Kemudian ini ganti kolomnya 2 sama ganti kolomnya 2 sama ganti kolomnya 2. Dan itu menurut saya memudahkan. Kalau sudah digunting, dipotong gitu kan. eh, Kartu ini kadang-kadang ya, kalau saya seperti itu suka bablasan, nah itu bablasan. Nah ini teman-teman sudah ya untuk kartu apa ya, kartu peserta ini ya. Nanti kita tinggal print, nanti di printnya kita kan ada batas nih. Nah ada batas ya, ini tinggal kita potong seperti ini. Biasanya saya itu potong itu biasanya masing-masing 20 lembar gitu kan. 20 lembar potong lalu dikumpulkan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Biasanya 20 lembar. Itu pun kalau printernya masih bagus, rollernya masih bagus gitu. Biasanya kalau rollernya jelek, itu di garis ini antara lembar pertama dan lembar lain-lainnya akan berbeda. Biasanya berbeda jarak di sini ya. Miring kadang-kadang. Tapi kalau rollernya masih bagus ini biasanya rata. Dan saya biasanya memotongnya 20 lembar, 20 lembar gitu ya. Teman-teman seperti itu ya. Nah setelah itu eh, kadang-kadang kita ini ngeklik ini kadang-kadang ke delete teman-teman.
Ya, kalau delete kan kita harus apa, eee, copy lagi. Nah, supaya tidak terdelete, nah kita tinggal protect saja teman-teman ya. Caranya kita klik panah di sini ya, panah di sini. Kemudian pergi ke home. Nah, di sini ada huruf, di sini juga bisa ya, ada yang terdekat saja. Di sini ada huruf, klik di bawah sini. Kemudian di sini ada protect teman-teman. Ah, diklik saja ini. Kalau ini putih, ini kita tinggal klik ya. Kemudian tekan OK. Tapi sebelumnya, setelah itu kita blok yang karena ini rolling nanti berputar. Kalau dikunci dia tidak akan bisa berputar. Kita klik ini ya sama dua ini semuanya supaya sekaligus kita klik di blok. Kemudian ini juga sama tekan kontrol supaya ini tidak menghilang bloknya. Tekan kontrol kita kemudian blok 4 dan 3. 3 dan 4 ya. Tekan kontrol 5 dan 6 kita blok. Tekan kontrol 7 dan 8 kita blok. Nah, semuanya bloknya tidak hilang kan. Lalu pergi lagi ke sini ya, ke protect lagi. Nah, kalau ini jangan di protect. Nah, kemudian oke. Okay. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal pergi ke review teman-teman. Kemudian di sini ada protect sheet, klik protect sheet. Nah, di sini ada password. Teman-teman bisa menulis password aja, apa saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, klik OK, 1, 2, 3, 4, klik OK. Maka ini tidak bisa hapus ya lagi. Karena ini ada rumusnya. Pun rumusnya bisa tidak terbaca. Ya, kemudian ini masih berjalan. Kalau ini terprotek teman-teman, maka tidak bisa berjalan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya buat ini dalam ukuran F4 ya. Itu saya buat ini untuk baiknya itu ada ukuran sistem itu F4. Nah, saya buat di sini ya. Cara membuat ukuran F4 Epson ya saya sudah membuat tutorialnya. Nanti linknya kalau teman-teman memerlukan, linknya nanti saya akan simpan juga di deskripsi ya. Tinggal eh, kalian teman-teman bisa lihat ya tutorialnya di YouTube itu mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pemula masih ya karena saya membuat tutorial ini khusus bagi pemula ya. Kalau saya masih belum master sama masih belajar jadi kita belajar bersama-sama. Itu saja mungkin teman-teman yang apa maksudnya tutorial kali ini yaitu cara membuat kartu peserta ujian dengan ukuran F4 yang dibagi menjadi 8 kartu peserta seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf bila ada yang penjelasan yang kurang dipahami. Saya juga masih belajar, teman-teman. Kalau ada yang terlewat, eh, teman-teman yang pemula masih belum paham, silakan eh, tulis komen di kolom komentar ya. Mungkin begitu aja, teman-teman. Eh, Sekali lagi, bila ingin mengetahui tutorial cara membuat ukuran kertas, silakan nanti ada di linknya dari deskripsi, link tutorial tentang cara pembuatan kartu peserta ujian. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.